Investasi emas tuh kelihatannya gampang ya. Beli pas murah, terus jual pas harganya lagi tinggi. Tapi tahu nggak sih, ada satu biaya tersembunyi yang bisa aja bikin keuntungan Anda hilang gitu aja. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas apa itu dan gimana caranya biar nggak kejebak. Oke, di Indonesia ini ada dua pemain utama yang sering jadi pilihan. Emas Antam yang pastinya kita semua udah kenal. Sama satu lagi, Dinar Khairul Rozikin. Keduanya sama-sama emas 24 karat loh, tapi sebagai instrumen investasi ternyata mereka ini beda banget. Yuk, kita cari tahu kenapa. Nah, ini dia nih pertanyaan kuncinya. Kalau kita bandingin dua-duanya, mana sih yang sebetulnya bakal kasih untung lebih oke pas kita lagi butuh? Jawabannya mungkin di luar dugaan Anda. Oke, pertama-tama kita mulai dari yang paling kelihatan dulu ya, perbedaan-perbedaan yang bisa langsung kita lihat dengan mata. Jadi gini, ada dua beda utama yang langsung kelihatan. Satu, dari bentuknya. Desainnya tentu aja beda, masing-masing punya ciri khas. Kedua, dari isinya. Kalau emas antam ya emas murni aja. Nah, kalau dinar khairul rozikin, itu ada doanya di dalam produknya. Tapi, ini baru kulitnya aja loh. Di balik soal bentuk dan konten tadi, ada satu faktor krusial yang sering banget kelewat. Padahal, faktor inilah yang jadi penentu investasi emas kita itu beneran untung atau malah buntung. Dan faktor itu namanya spread. Mungkin kedengarannya teknis banget ya, tapi tenang aja, konsepnya sebetulnya simple kok. Dan ini bisa dibilang adalah kunci buat jadi investor emas yang cerdas. Oke, jadi apa sih spread itu? Gampangnya gini, spread itu selisih antara harga pas kita beli emas sama harga pas kita mau jual lagi. Atau yang biasa disebut harga buyback. Logikanya, makin kecil selisihnya, makin cepat kita bisa nikmatin keuntungan kalau harga emas naik. Nah, untuk emas antam, angkanya itu 11%. Sebagai perbandingan, dinar khairul rozikin itu spreadnya cuma 4%. Coba deh ingat-ingat dua angka ini, karena beda 7% ini ngaruh banget. Kita lihat buktinya di cerita nyata berikut ini. Biar lebih kebayang yuk kita lihat contoh kasus nyata. Ini cerita tentang seseorang yang punya simpanan emas seberat 40 gram. Jadi ceritanya ada seseorang, sebut saja saudara saya ya, dia seneng banget udah berhasil ngumpulin 40 gram emas antam. Rasanya aman gitu, punya aset berharga. Ya wajarlah ya, namanya juga investor. Nah, suatu hari, qadarullah, dia ada kebutuhan mendesak. Butuh uang cepat. Otomatis kan kepikiran buat jual emasnya. Tapi pas dia cek harga buyback saat itu, wah kaget dia. Dia bilang, yah kok harganya cuma segini? Kecewa dan akhirnya dia batalin niatnya buat jual. Nah, ini dia masalahnya. Spread sebesar 11% itu bikin harga jual kembalinya jadi jauh banget di bawah harga pasar. Dan akhirnya nggak cukup buat nutupin kebutuhannya yang mendesak tadi. Emas yang tadinya diharapkan jadi penyelamat, malah jadi nggak bisa diapa-apain. Soalnya kalau dijual saat itu juga, ruginya lumayan. Dari cerita tadi, kita bisa ambil pelajaran penting banget nih. Jadi, apa aja sih yang perlu kita perhatikan biar jadi investor yang lebih pintar? Oke, jadi ada 3 hal penting yang perlu kita catat. Pertama, jangan cuma lihat dari bentuknya yang keren atau harganya pas beli. Kedua, dan ini yang paling krusial, selalu cek spreadnya berapa persen sebelum beli. Dan yang ketiga, jangan lupa, gampang nggaknya kita jual lagi itu atau likuiditasnya, itu sama pentingnya dengan harga beli. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang perlu banget Anda tanyakan ke diri sendiri. Ini nggak cuma berlaku buat emas, tapi buat semua aset yang Anda punya. Kalau suatu saat Anda lagi butuh-butuhnya, apa investasi Anda itu beneran bisa dicairkan dengan gampang tanpa harus nombok? Coba deh direnungkan lagi.